Apakah rahasia jodohmu? Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi kali ini temanya tentang rahasia atau hal-hal yang penting perlu kamu tahu tentang jodohmu. Jadi hal-hal yang tersembunyi. So, ini adalah Pick a Card Reading. Aku berharap kamu gunakan intuisi. Jadi latih intuisi untuk memilih. Pilihannya ada 3. 1, 2, 3. Kalau misalnya Pick a Card Reading ini kalau kamu baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang spesifik, hempaskan dulu di pikiran kamu. Jadi benar-benar fokusnya dari diri sendiri. Nanti mungkin setelah meditasi atau setelah kamu pause, kamu relax, ada pilihan-pilihan yang lebih glowing dari pilihan yang lain. Jadi bisa olah nafas dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau sudah relax, pilihan pertama ada lumba-lumba, dolphin. Untuk pilihan kedua ada burung, ini kayak ada burung warna kuning. Pilihan ketiga ada polar bear. Jadi ada beruang kutub, polar bear. Satu, 2, 3. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Aku harus disclaimer dulu. Disclaimer lainnya aku tulis di bawah. Cuman perlu diingat ini adalah collective reading untuk banyak orang. Proses baik-baik dulu. Nanti kalau misalnya aku sebutin soal zodiak, cek sun, moon, rising, Venus, dan Vedic rising, aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk kamu pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja, ada tarot dan oracle card. Jadi ini adalah rahasia jodohmu. Ada the Queen of Cups sama ada the Queen of Swords. Dia itu ini bisa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dari fisik dia kelihatan soft banget, kelihatan lemah lembut, kelihatan halus, kelihatan seperti tidak berdaya gitu, tapi padahal dalamnya strong banget gitu. Kemungkinan kedua, kebalikannya. Kelihatannya galak, kelihatannya kayak tatapannya tajam gitu, tapi hatinya lembut banget. Jadi ini ada 2 kemungkinan ya, karena yang nonton banyak, jadi aku kasih possibility. Yang rahasia tentang jodohmu adalah sensitifnya dia itu luar biasa. Jadi sensitifnya bukan cuma karena baperan gitu, bukan cuma karena emosionalnya yang bergejolak, tapi ini lebih seperti kayak mampu untuk bisa menempatkan diri, pinter banget. Tahu harus ngomong apa, tahu harus berbuat apa gitu. Jadi pinternya tuh bukan cuma pinter akademik ya, tapi pinter untuk menempatkan diri posisinya seperti apa. Ini biasanya datangnya dari pengalaman hidup atau diajarkan sama keluarga, which is berarti ini ngomongin soal backgroundnya dia yang oke banget gitu. Nah, dia adalah sosok orang empath. Jadi orang yang empath itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi saat dia bertutur kata, saat dia bertindak, dia tuh bukan cuma bertindak semaunya sendiri gitu. Pasti ada maknanya, pasti ada meaningnya. Yang aku lihat dia adalah sosok orang yang sebenarnya kalau misalnya manusia ya, kalau di jahatin pasti marah gitu. Dia tipe orang yang kalau marah ya udah marah gitu, meledak marahnya, tapi dia gampang untuk bisa moving on gitu. Ya udah, nggak usah dibawa dendam gitu. Jadi bukan tipe orang yang pendendam. Dia adalah sosok orang yang mungkin kadang-kadang dianggap sebelah mata lah gitu. Mungkin karena privilege-nya dia, mungkin karena parasnya dia gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau kita ngeliat orang yang parasnya bagus gitu, cakep, kadang-kadang ya udah kita nggak nganggap kepintarannya lah gitu.
karena cuma dilihat dari fisik aja. Nah, dia sering banget ngadepin itu. Fisiknya, visualnya oke banget loh. Jadi, ini tipe orang yang dikasih blessing sama Tuhan ya. Dengan visual yang indah gitu, dengan fisik yang bagus. Entah itu kulit yang glowing, entah itu rambut yang indah, entah itu memang parasnya cakep gitu. Tapi, di balik itu dia juga punya kepintaran gitu. Memang bukan tipe orang yang ngumbar-ngumbar kepintaran. Aku loh pintar gitu. Tapi tipe orang yang pintarnya tuh dia bukan kayak harus nunjukin itu gitu. Jadi dia tidak haus validasi untuk dilihat sebagai orang yang pinter dan paling jago gitu. Dan kalau misalnya pun di dalam keadaan yang kayak ketemu sama orang-orang yang sombong gitu, dia bukan tipe orang yang kayak ayo berantem gitu, enggak gitu. Dia mampu untuk ngapain sih, move on aja lah, move on gitu. Tipenya tuh bakalan tidak bakalan suka involve di dalam sebuah konflik untuk cari validasi gitu. Kalau misalnya di dalam situasi yang mungkin berkompetisi, dia baru seneng gitu. Kompetisi yang memang sehat ya, kayak entah itu buat jabatan, entah itu buat bisnis, pekerjaan, dia happy gitu. Belajar untuk bisa jadi lebih unggul gitu, dia seneng kayak gitu. Cuman untuk kalau misalnya cari validasi, dia paling nggak suka. Nah, makanya ya udah, apa kamu pernah lihat ini nggak sih, Paris Hilton? Dia tuh punya persona yang seperti itu gitu, kelihatannya dumb, kelihatannya nggak pintar, tapi sebenarnya pintar. Jadi tipe orang yang kayak gitu. Jadi dia kayak menyelimuti diri dia dengan sebuah persona, karena udah terkebiasaan orang-orang di luar sana tuh ngejudge dia gini-gini, ya udah biarin aja gitu. Dipakailah topeng itu gitu, yang orang-orang ekspektasi dari dia, tapi sebenarnya di dalamnya enggak gitu, lebih dalam lagi gitu kalau aku lihat. Very open-minded person, pinter, bukan hanya pinter 1+1 sama dengan 2, bukan hanya pinter akademik, tapi pinter untuk aspek-aspek soal kehidupan, bertahan hidup seperti apa, pinter untuk berkomunikasi apalagi gitu. Jadi dia tipe orang yang tahu harus ngomong apa untuk bisa dapetin apa yang dia mau. So aku bakalan lihat lagi di sini, tapi orangnya friendly loh gitu. Sebenarnya friendly, walaupun kelihatannya tuh agak sulit untuk di approach atau sulit untuk dideketin. Very rational sekali orangnya. Walaupun dia empatinya cukup besar dan tipe orang yang empath, dia punya gift dari Tuhan kalau dia bisa merasakan perasaan orang lain, tapi dia cukup rasional. Jadi nggak tenggelam sama perasaannya sendiri. Kalau sudah overwhelmed, ya tahu cara untuk mencurahkannya. Dia bukan tipe orang yang kalau mencurahkan amarah ke orang lain, tapi ke hal-hal yang lebih positif. Bahkan kadang-kadang dia suka menarik diri atau kayak tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba hilang untuk kontemplasi soal kehidupan. Jadi dia tuh nggak terlalu suka untuk sharing masalah hidup ya. Hal-hal negatif tuh dia paling nggak suka, atau ngeluh dia paling nggak suka. Dia lebih suka kayak udah, kalau misalnya ada sebuah masalah, aku diem aja gitu, jangan diganggu-ganggu gitu. Aku fokus sama pikiran aku sendiri ibaratkan. Nah, lalu tipenya rasional, mampu untuk keluar dari masalah dengan mudah gitu. Karena pemikirannya simpel, hitam-hitam putih-putih gitu. Jadi dia punya timbangan soal kehidupan itu cukup clear. Jadi dia dikasih blessing sama Tuhan untuk mampu ngelihat mana yang baik, mana yang enggak, dan moralnya cukup kuat gitu. Dari energi justice, adil banget orangnya. Jadi mungkin ini terbiasa juga dari ajaran keluarga atau bahkan memang pengalaman hidup gitu. Akhirnya dia mengaplikasikan ke hidupnya sendiri. So kalau ngomongin soal percintaan, kehidupan rumah tangga gitu atau romansa, dia tipe orang yang adil gitu, fair gitu, jujur-jujuran. Terus tipenya juga kalau misalnya memang kamu giving all in, dia bakalan all in gitu. Dia tipenya kayak gitu. Saat kamu ngasih dia cuma 1%, dia cuma ngasih 1% gitu. Jadi dia mampu untuk nempatin diri gitu. Seperti apa kamu cinta banget sama dia, dia cinta banget sama kamu. So it's more like a mirroring ya mungkin. Tapi ini lebih seperti karena caranya dia hidup kayak gitu. Bukan hanya di percintaan soalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di pertemanan pun kayak gitu. Dia punya teman yang loyal, dia pun jadi loyal. Tapi kalau satu kali disakitin gitu, dihianatin,
dia tuh bukan tipe orang yang pendendam, tapi dia balas gitu. Balas mungkin untuk menghilangkan emosi, tapi udah moving on gitu. Dia nggak akan pikirin itu lagi gitu. Orangnya very balance antara spirituality juga gitu. Tapi mungkin spirituality karena ajaran orang tua ya gitu. Akhirnya itu terbiasa sama hidupnya sendiri, terbiasa diaplikasikan. Kalau bisa dulu sama seseorang yang terbiasa untuk belajar tentang hukum, atau memang jadi lawyer, hakim, atau jaksa gitu. Tapi ada juga yang kerja di pemerintahan, tapi tidak banyak juga yang memang bekerja itu di corporation gitu. Hal-hal yang memang dia tuh suka peraturan tipenya. Suka rules gitu. Kalau di perusahaan kan ada rules sendiri gitu. Cuman ya kalau pekerjaan sih tidak bisa dipatok sih ya di sini memang. Cuman memang karena dia suka rule, yang tadi aku bilang hitam-hitam putih-putih gitu, mungkin itu bisa diaplikasikan pekerjaan juga. And then yang aku lihat di sini juga dari justice kan itu adalah konsep keadilan, tapi kalau di kehidupannya sendiri, personally, dia tuh tipe orang yang arahnya tuh bukan ke yang egois gitu. Jadi dia mampu untuk kasih kesempatan, which is ngasih sesuatu dulu gitu. Nanti dilihat yang balik ke dia seperti apa gitu. Jadi contoh di percintaan, dia bakal usaha dulu gitu. Tapi kalau misalnya orang yang dihadapinnya tidak ada usaha, ya udah, dia nggak akan dendam, nggak akan kesal gitu. Nah di sini karena kalau aku lihat dia mampu untuk mengucapkan, bersikap gitu, menunjukkan cinta seperti apa gitu. Kalau ngomongin soal emotion, ini memang proses dia sampai di titik dimana punya kedewasaan emosional itu nggak instan ya. Karena kalau aku lihat memang kalau contoh untuk kayak mencurahkan cinta, dia itu nggak dapet dari lingkungan sekitar gitu. Memang dia belajar sendiri gitu. Mungkin ini dari traumanya dia, dari masalahnya dia, pengalaman-pengalaman cintanya dia, akhirnya dia tahu cara untuk mengekspresikan atau mengeluapkan perasaan seperti apa, perasaan cinta terutama gitu. Kita bakal lihat dari sini. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Ini bisa dari dirimu atau dari dirinya. Ada isu di finansial dan karir. Kalau misalnya kamu rasa ini dirimu, sebenarnya sarannya gini, change untuk ketemu jodoh saat kamu sudah mampu ngerasa puas di karir atau di finansial gitu. Jadi ngerasa damai, ngerasa aman. Vibrasinya pasti kan tinggi nih kalau kita ngerasa kayak santai banget di finansial, nggak ada rasa kecemasan, nggak ada rasa desperation, nggak ada kekalutan soal finansial. Energinya bagus gitu. Energi bagus berarti sama dengan bisa narik cinta gitu. Kalau this is you, but kalau aku lihat kalau itu tentang dia, prioritas dia saat ini gitu. Tapi bukan hanya saat ini sih, kalau dia ketemu dirimu juga atau punya hubungan pun, memang prioritas dia pasti ke karir dan ke finansial gitu. Bukan karena dia greedy atau dia maruk soal uang ya, tapi memang tadi dia tuh suka rules, suka aturan, suka hal-hal yang bentuknya tuh kayak jadwal-jadwal gitu, kayak kebiasaan-kebiasaan. Karena kebiasaan dia kerja. Jadi itu yang dia suka. Di sini stay optimistic about your love life, positive thinking, and faith will bring you romance. Jadi pikiran positif itu yang akan ngebawa cinta ke dalam hidup kamu. Kalau kamu tidak punya optimisme, ada keluhan aja kayak paling gini, well itu kamu sabotase sendiri. Jadi harus bisa lebih optimis lagi. Nothing in this world is impossible. Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi kalau aku lihat, jadi gini, ini nggak tahu kamunya yang berusaha untuk buat dia senyum atau sebaliknya ya. Karena kalau aku lihat senyumannya tuh indah banget. Jadi dia tuh orang yang tadi mungkin kelihatannya cool, kelihatannya adem-adem aja gitu. Tapi kalau dia senyum tuh kayak
Suasana cerah. Kayak matahari bersinar terang. Jadi kalau aku lihat banyak sekali yang dari kamu yang berusaha untuk membuat dia tersenyum. Cuman di sini disarankan untuk lebih banyak main di hubungan ini. Gitu. Lebih banyak untuk playfulness, lebih banyak untuk hahihi. Ada let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Cinta itu bukan mengikat. Walaupun ikatan cinta tuh mungkin kayak status, tapi bukan berarti mengekang. Bukan berarti ngerantai. Jadi love itu ngasih kita space untuk kita grow. Jadi ngasih space untuk kita growing. Ngasih ruang untuk kita tumbuh. Jadi kalau misalnya ngerasa ada sebuah cinta yang kayak percintaan yang ngerasa kayak kecekek, that's not love, that's obsession. Jadi belajar untuk bisa memahami kalau setiap orang itu harus punya space, punya ruang untuk tumbuh, untuk berkembang. Gitu. Bukan berarti kalau space itu adalah menjauh gitu. Space itu adalah ruang yang harus kita bagi, harus kita kasih untuk menunjukkan rasa menghargai gitu. Jadi kalau aku lihat yang namanya cinta itu kan secara naturalnya kita bersama gitu, bukan harus mengekang, harus gini. Ada pleasure. Rahasia tentang dirinya, this person is very sexy. Pikirannya, ucapannya, kalau aku lihat knowledge-nya gitu. And then very sensual juga. Ini new beginning because kalau aku lihat kebanyakan dari kalian belum ketemu atau belum punya status sama dia, atau emang ada banyak yang belum ketemu sih. Nanti ada new beginning, baru ada, kalau aku lihat saat pertemuan itu ada intensitas kayak chemistry yang luar biasa. Ini mungkin ngerasa kayak pipinya panas tuh kalau ketemu sama dia. Bukan hanya deg-degan ya, ngerasa kayak pipinya panas gitu. Terus karena semua kayak aliran darah tuh kayak naik semua. Ini ada the chaser in codependence relationship, fear of abandonment issues. Untuk kalian yang kayak ngerasa harus ngejar terus, sudah harus stop. Ini kalau aku lihat rahasia tentang dia pernah diabaikan. Abandonment itu ibaratkan dibuang gitu, ngerasa dibuang, ngerasa diabaikan, dan yang akhirnya menjadikan dia seseorang yang suka ngejar gitu. Cuman dia akhirnya menyadari sih sebenarnya itu kayak ketergantungan lama-lama gitu. Dan kebanyakan dari kalian, terutama yang feminin, kalian dealing sama seseorang yang suka untuk ngejar. Itu kayak aktivitas yang menyenangkan untuk dia. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Ini kalau aku lihat banyak hobinya dia, selain kerja, stalking. Dia orang yang tahu cara untuk nempatin diri. Dia pintar banget untuk observasi gitu. Jadi kamu nggak perlu tahu observasi. Kok dia tahu ya gini. Well, itu hobinya dia untuk cari tahu. Jadi kalau aku lihat di sini nanti kayak sebenarnya gini ya, banyak hal-hal yang kamu mungkin anggap kok dia tahu ya gitu. Kok ini kebetulan yang aneh gitu. Sebenarnya bukan kebetulan. Dia nyari tahu nih kebanyakan. Aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Tentang jodohmu. Intuisinya kuat sekali. Jadi kalau aku lihat sebentar, dia bakalan ngasih banyak vibrasi yang ketangkap sinyalnya dari intuisi dirimu. Jadi nanti kamu harus banyak dengerin intuisi. Jadi jangan halu, jangan galau, dan belajar untuk lebih bisa punya pikiran yang clear biar bisa nangkep sinyal-sinyalnya. Gitu. So, the outcome of the situation. Beberapa dari kalian ada perpindahan dulu baru ketemu dia, atau dia yang pindah ke tempat kamu. But di sini ada fase moving soalnya. Bisa di lingkungan pertemanan juga, bisa di lewat pekerjaan kalau aku lihat ketemuannya
Yes, lingkungan sekitar, social life itu bisa akan sangat ngebantu. Terus di sini juga ada intensitas. Jadi saat ketemu itu langsung kerasa banget intensitasnya. Pertama kali mata kalian bertemu itu kayak ada intensitas yang luar biasa, kayak bukan hanya deg-degan ya, energinya tuh kayak push and pull gitu loh, kayak ada magnet yang menarik gitu saat pertama kali bertemu. Dan yang dirasakan bukan cuma kamu doang gitu, dia juga merasakan itu. Bahkan mungkin dia akan ngomong, aduh kok aku ke kamu ketarik banget ya gitu. Itu dari saat pertama kali bertemu. Nah, sinyalnya adalah orang-orang sekitar sangat-sangat mendukung gitu. Jadi mudah sekali ini, kayak dimudahkan dari lingkungan sekitar gitu, karena kayak orang-orang sekitar kalian tuh kayak ngerasa oke, kamu tuh berhak untuk dapetin orang kayak gini gitu. Jadi di sini lebih percaya sama intuisi, jadi sudah mulai mengambil keputusan berdasarkan intuisi agar dikasih jalan untuk pertemuan. So, kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buka sliding, link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love. Untuk yang pilihan kedua, jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja ya, rahasia tentang jodohmu. Ini apa yang perlu kamu tahu? Knight of Wands. And then the Knight of Coins. Oke. Kenapa aku ketawa? Karena ini adalah dua energi yang sangat berbeda. Which is yang satu tuh slow, santai, yang satu gedebuk-gedebuk gitu. Pertama, ini adalah menggambarkan energi kalian berdua. Contoh, kalau kamu adalah seseorang yang santai pembawaannya, ya udahlah, nggak terlalu ngejar sesuatu gitu, biasa aja, netral, cenderung netral, terus juga agak keras kepala. Kamu juga cukup pintar dalam mengolah finansial, atau bahkan kamu seseorang yang sedang fokus ke finansial kamu, berarti kamu akan dealing sama seseorang yang suka ngejar, menggebu-gebu gitu. Mungkin kelihatan kayak love bombing, tapi karena emang sifatnya gitu. Terus di sini dia juga seseorang yang very passionate soal kehidupan. Kamu akan menganggap orang ini sangat-sangat lebay, terutama kalau soal romansa gitu. Contoh misalnya kamu cuma butuh satu tangkai bunga mawar, dia bakalan ngasih kamu mungkin 200. Lebay banget kan? Atau bahkan kamu cuma pengen kehadiran dirinya gitu, kamu cuma pengen ngeliat senyuman dia, tapi dia bakalan terus nempel-nempel ke kamu gitu. Jadi sometimes kamu anggap orang ini too much gitu, terlalu berlebihan, tapi sebenarnya kayak dia adalah seseorang yang hadir untuk nyeimbangin kamu gitu. Ibaratkan kayak kamu lagi lesu, tiba-tiba kamu dikasih vitamin C gitu, di infus vitamin C langsung dung. Kayak menyegarkan, bikin kamu happy, bikin kamu senang, bikin kamu semangat. Nah, kalau dirimu adalah seseorang yang penuh dengan semangat, very passionate person gitu, atau bahkan kalian suka banget romance, kalian nyari banget seseorang gitu, selalu bertanya-tanya kemana jodohku gitu, kapan aku ketemu jodoh, aku nggak sabar ketemu jodoh, aku penasaran banget jodohku kayak gimana gitu. Kamu berhubungan sama seseorang yang sangat-sangat santai. Kadang kelihatan pasif gitu, fokusnya ke finansial saat ini, fokusnya ke materi saat ini. Dan kalau aku lihat memang dia bukan tipe orang yang ngoyo banget lah, ibaratnya bukan tipe orang yang harus segala macam tuh harus gitu. Very strategic person juga gitu, tapi dia punya banyak kemampuan. Jadi yang aku lihat bukan hanya kemampuan finansial yang baik, bukan hanya di karir, tapi mungkin di keadaan spiritualnya dia, keadaan emosionalnya dia, mentalnya sehat banget gitu. Lifestyle juga sehat. So, kamu bisa dealing sama energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu bisa dealing sama energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius gitu. Jadi
dia bukan tipe orang yang gampang dihasut. Susah banget dihasut. Jadi bukan tipe orang yang FOMO. Kalau misalnya mungkin kayak ada apa nih yang lagi tren gitu, dia bodo amat gitu tipenya. Ya udahlah, biarin aja gitu. Jadi kita bakal lihat di sini. Oke, ada Two of Pentacle, and then the King of Pentacle, sama energi the Seven of Cups. Rahasia tentang dia punya banyak pilihan soal percintaan. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Banyak banget yang nganggap orang-orang kayak gini itu adalah player. Bukan. Ada orang yang dikasih anugerah sama Tuhan untuk bisa milih gitu. Kayak kamu bisa milih untuk jadi apa, punya waktu gitu, punya hobi dan segala macam, kamu bisa milih hobi apa gitu. Nah, dia bisa milih untuk sama siapa gitu. Berarti dia punya kualitas yang bagus. Entah itu karena finansialnya dia, karena fisiknya dia, karena lifestyle-nya dia, karena kepintarannya dia, karena dia kualitasnya bagus, banyak yang suka gitu. Bahkan kalau aku lihat orang tuanya tuh kayak ngejodoh-jodohin dia gitu sama si A, si B gitu. Orang-orang sekitarnya juga ngejodoh-jodohin dia sama si A, si B. Cuman karena orangnya juga yang tadi aku bilang tidak terlalu ngoyo ya gitu. Bukan tipe orang yang kayak ya udah karena keadaan harus gitu, karena udah usia harus gitu. Kalau misalnya memang dia ngerasa emang belum, ya udah belum gitu. Tipenya kayak gitu. Dia punya beberapa lingkungan pergaulan. Jadi di setiap lingkungan pergaulannya dia tuh ada aja temennya yang pengen kenalin dia sama si inilah gitu. Lingkungan lain juga pengen kenalan sama si itulah gitu. Jadi banyak kenalan ya. Tadi aku bilang bukan berarti player ya, karena dia pun tidak ngasih harapan apa-apa gitu. Karena dia bakal nunjukin fokusnya dia ke uang. Fokusnya dia ke money, ke materi. This person love money. Tidak dipungkir ya. Dia suka banget uang, suka banget kestabilan finansial. Gitu. Makanya yang dia fokusin, yang dia kejar itu. Terus yang aku lihat di sini kamu juga bisa tulis sama Pisces, Scorpio, Cancer. Sometimes dia punya kehaluan sendiri. Orang yang suka mengimajinasi. Jadi ini tipe orang yang suka bikin skenario-skenario di kepalanya sendiri gitu. Suka bikin khayalan-khayalannya sendiri. Cuman dia tetap punya ibaratkan punya prinsip atau punya pegangan hidup yang ngebuat dia itu tidak terlalu terjebak sama ilusi. Mungkin kamu bakalan anggap orang ini kayak pelin-pelan, sebenarnya enggak gitu. Dia ngambil keputusan tuh harus dipikir dulu gitu. Ini lucunya dia kalau ngambil keputusan emang butuh waktu yang sangat lama ya. Ini aku ngeliatnya ada yang sedang bolak-balik ke suatu tempat, ada tempat A ke tempat B. Jadi kalau aku lihat ya belum ada di proses dimana dia nemuin rumah yang dia bisa settle down ya, karena di sini masih kayak ke entah itu dia harus business trip gitu, entah dia harus kesana kemari, jadi masih kayak belum ada sebuah tempat atau lingkungan yang dia itu oke, aku harus di sini nih gitu. Orang yang punya lifestyle yang sangat comfortable banget, nyaman banget lifestyle-nya dia. Terus dari yang aku lihat dari energi The King of Pentacle di sini, sih Pentacle-nya besar, fokusnya ke Pentacle. Dia sangat-sangat apresiasi orang-orang yang hadir dalam hidupnya dia, gitu. Karena dia menganggap setiap orang yang hadir dalam hidupnya itu ada artinya, ada meaning-nya, bukan hanya kayak ya udah pajangan aja gitu. Jadi sangat mengapresiasi. Sometimes cara dia mengapresiasi mungkin dikasih gift gitu, dikasih hadiah. Dia sangat royal ke keluarganya, ke teman-temannya dia. Yang aku lihat di sini, dia tuh bukan tipe orang yang suka hubungan online. Karena dia lebih prefer untuk ketemu tatap muka gitu. Ada physical touch. Dia sangat menghargai hubungan yang seperti itu. Kita lihat di sini. Ada healing family issues. Your love life is benefit as you forgive your parents. So this is maybe for you. Kalau misalnya kamu punya ada isu-isu di keluarga, selesaikan dulu. Karena sometimes kenapa di-delay, ntar dulu ketemu jodohnya. Karena kita punya PR gitu. Harus ada yang difokusin. Ini kemungkinan beberapa dari kalian itu punya isu di dalam keluarga, entah itu sama sosok bapak, sama sosok ibu, atau dua-duanya,
ini diselesaikan dulu gitu. Ada trauma-trauma di keluarga yang harus selesaikan, ada karma-karma di keluarga yang harus dilebur, ibaratkan, agar saat kamu membangun hubungan baru sama jodohmu, kamu nggak ngebawa itu gitu. Jadi kamu menyelesaikan karma-karmamu, trauma-trauma kamu bukan cuma untuk dirimu saja. Benefitnya, kamu bisa ngebangun kehidupan baru sama pasanganmu nanti. Gitu. Yang tidak membawa beban dari yang kemarin. Ada chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. Jadi saat ketemu tuh, kayak magnet. Bahkan kalau aku lihat dia tipe orang yang gini, selalu pengen nempel dirimu. Kalau aku lihat dia punya tendensi buat ya dia suka physical touch banget sih soalnya. Punya tendensi untuk tiba-tiba kayak datang ke tempat kamu gitu, tiba-tiba ngejemput, tiba-tiba atau bahkan nggak ada janjian dia ngasih kamu sesuatu gitu. Terus di sini juga kalau aku lihat chemistry-nya very strong walaupun ada perbedaan. Yang tadi aku bilang ini energinya sangat opposite loh. Sangat berseberangan. Contoh misalnya elemen kamu air berarti elemen dia api, elemen kamu tanah, elemen dia udara. Contoh itu contoh aja. Dari dasar aja sudah berbeda gitu ibaratkan. Entah itu dari latar belakang, ada istiadat atau bahkan cara pandang atau bahkan energi itu sangat berseberangan, tapi saat ketemu tuh kayak awalnya ada percikan terus tapi pas deket tuh kayak glue gitu, kayak glue nggak bisa lepas, nempel. Di sini ada freedom. There's nothing stopping you. The path is clear if you want to be. Nggak ada yang nyetop kamu kok untuk bisa ngeraih dia atau bersama-sama dia. Jalannya lurus, jalannya mulus. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunity and possibility for your life. Coba kita harus udah mulai bayangin hal-hal yang kamu gak pengen, negatif, itu melebur. Kamu leburin ya semesta. Kamu leburin aja gitu. Ibaratnya kamu lepasin semua. Saat kamu mampu untuk lepasin itu, entah itu pikiran negatif, pola pikir yang istilahnya merugikan gitu, atau bahkan hal-hal yang menyakiti dirimu lah gitu. Dari sisi-sisi yang negatif dileburkan. Di sini nanti opportunity atau peluang akan banyak yang terbuka, terutama peluang soal perjodohan. Rahasia. Separation, stop the pattern. Ini masih dibilang untuk harus stop polanya ya gitu. Atau kamu bisa dulu sama seseorang yang ya ada family issues, but if yang tadi aku bilang ini kalau kamu ada family issue berarti kamu dealing sama seseorang yang keluarganya healthy, happy gitu. Tapi kalau sebaliknya kamu punya keluarga yang healthy, yang happy, berarti dianya ada isu-isu di keluarga. Breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Jadi ada isu-isu yang harus diputusin di sini agar tidak membuat lagi. Jadi apa nih yang kamu gak suka, yang dari masa kecil kamu itu kamu bikin kamu trauma gitu, harus sudah stop di dirimu agar kamu gak buat itu di future child kamu gitu, di masa depanmu nanti atau keturunanmu nanti. I like you, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Dia tuh sosok orang yang pintar flirting. Jadi gini, dia bukan tipe orang yang suka tebar pesona, bukan suka PHP juga. Walaupun pesonanya luar biasa, dia nggak ada usaha buat terbar pesona, ya udah orang-orang terpesona, ibaratkan gitu. Saat dia suka sama seseorang itu bakalan jelas, dia bakalan flirtingnya luar biasa. Kan kelihatan romansnya. Dia orang yang sabar, mampu untuk memaafkan, dan sangat protektif orangnya, tipenya. Kita bakalan lihat the outcome of the situation. Kamu dealing sama seseorang yang nantinya jadi sangat bucin. Jadi dia tipe orang yang bucin, mungkin gak kelihatan di awal-awal nih gitu, tapi nanti
Ini ada yang harus gunain intuisi untuk gimana caranya buat ketemu sama dia. Gunain intuisi. Ini juga bisa datangnya dari lingkungan sekitar, pekerjaan dirimu. Just do what you do, gitu. Fokusin, disiplinkan, ngelakuin apa yang memang kamu pengen banget lakuin. Itu akan sangat kebantu. Ini ada yang ini tuh kayak cinta dan spirituality jadi satu. Beberapa dari kalian mungkin ketemunya saat ada acara, entah acara kantor, entah acara yang berhubungan sama seni, atau ada acara yang berhubungan sama project-project lah, project-project kreatif gitu. Itu juga bisa jadi sesuatu yang signifikan, terutama kalian yang kerja di industri kreatif atau bahkan memang punya niatan untuk ngelakuin sesuatu atau membuat sesuatu secara seni atau bentuk karya. Itu bisa jadi hal yang ngebantu juga. Kita bakal lihat dari Lenormand. Ya, what will happen? ada good news. Ini beberapa dari kalian just know aja gitu, kayak tahu okay, this is the one. Yang aku lihat runtuhin ego sih, gengsi diruntuhin dulu. Jadi kamu udah PR buat ngeruntuhin gengsi dan ego gitu. Jadi saat dia muncul ya kamu harus mampu buat open up juga. You dealing with someone and very successful di karir atau di finansialnya dia. Mohon maaf, kucing aku. Stop. Beberapa dari kalian akan dilihat sama seseorang yang pinter nabung, pinter kayak investasi atau kayak trading gitu, atau kalian dilihat sama seseorang yang memang ahli di bidangnya dia. So, kalau kamu mau tahu lanjut bisa buka Shining. Linknya ada di bawah, nama ada di bawah. And then, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next video. Bye! Halo my love, ini untuk kamu pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja rahasia tentang jodohmu. Oh well, dia itu sosok orang yang intens kalau komunikasi. Jadi kalau misalnya kamu lihat cara dia ngechat, dia tuh bukan tipe orang yang ngechatnya dry. Kayak, okay. Aku by the way. Aku kalau ngechat tuh biasa sepatah, 2 patah kata saja. Tapi dia tipe orang kalau ngechat atau komunikasi, ya sih chat-chatan gitu dia cukup banyak ngomong ya tipenya. Jadi dia tuh orang yang suka banget ngobrol, suka banget komunikasi. Kenapa aku ketawa? Karena aku ngeliat diri kamu sama dirinya dia tuh suka gosip. Jadi kalian berdua tuh suka gosip, suka ngobrol gitu. Sharing teas, lucu deh kalau aku lihat. Jadi kemungkinan memang ngebangun hubungan berdasarkan pertemanan ya. So rahasianya adalah gini. Ini probably dia adalah sosok yang kamu anggap teman awalnya. Jadi ada di lingkungan pertemanan, kalian having fun bareng gitu, kalian ngobrol bareng, gosip bareng ibaratkan. Jadi kalau aku lihat kebiasaan intensitas ngobrolnya itu bukan yang canggung dan awkward kalau kayak orang pertama kali ketemu gitu. Karena kayak udah biasa, kita ada sesuatu yang terbiasa, very familiar energinya soalnya. Terus di sini dia tuh sosok orang yang very passionate juga. Dalam arti di dalam percintaan dia tuh sangat romantis gitu. Dia mampu untuk nyimbangin kamu juga. Nah, di sini dia orang yang punya banyak teman gitu. Rahasianya gini. To be honest, dia tidak mampu atau belum bisa untuk hanya dirimu. Bukan artinya dia suka selingkuh ya. Hanya dirimu tuh dalam arti kayak dia harus ngebagi buat keluarga, teman-teman gitu. Nah, kebanyakan waktunya dia kasih ke teman-teman. Jadi
kayak saingan kamu adalah teman-temannya dia gitu. Teman-temannya dia banyak loh gitu, dia suka bergaul, dia suka hangout sama teman-teman, dia suka join sebuah klub olahraga gitu, atau perkumpulan olahraga, perkumpulan ini dan itu gitu. Dia ngabisin waktunya buat bersosialisasi. So saingan kamu adalah lingkungan sosial dia. Karena dia nggak bisa benar-benar ngebagi prioritasnya. Cuman dia orangnya cukup honest ya, jujur gitu. Dan kalau misalnya emang dia lagi pegang handphone, kamu ngechat, dia langsung bakalan bales. Dia bukan tipe orang yang suka, tunggu dulu deh gitu, tunggu dulu sejam 2 jam baru ngebales. Enggak, itu namanya mainan gitu. Enggak, dia nggak suka main kok. Dia tidak suka playing around. Dia mampu untuk bisa bertanggung jawab sama pilihan hidupnya. Dia punya jiwa leadership yang bagus juga. And then dia orang yang gercep. Tap. Kamu mau apa? Mau pacaran? Oke, hayo. Mau apa lagi? Mau ini hayo gitu. Dia tipenya terarah gitu. Tertujuan juga. And kalau aku lihat dari energi The Eight of Wands sendiri, mungkin terbiasa untuk ngatur hidup ya, mandiri gitu, mendisiplinkan hidupnya dia. Dan yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang juga mampu untuk membagi kebahagiaan ke orang-orang sekitar. Dia suka bagi-bagi rezeki ke teman-temannya dia. Emang kalau aku lihat gini, kalau ngomongin soal konsep family, it's not always tentang keluarga yang satu darah sama kita lah gitu. Bukan sosok orang tua, saudara kandung saja gitu. Cuman dia nganggap keluarga itu ke teman-teman yang dari dulu dia kenal gitu. Dia nganggap keluarga. Makanya waktunya juga dia banyak habisin buat mereka. Dia punya best friend dari masa dia kecil soalnya, yang selalu sama dia gitu, bareng-bareng gitu. Kalau misalnya si best friendnya dia telepon atau ngajak ketemu, oke, hayo berangkat gitu. Bukan berarti kayak kamu diabaikan atau ditinggal, pasti diajak. Cuman memang tidak hanya bisa berdua aja gitu. Karena tadi dia harus bagi-bagi waktunya dia. Dia ngerasa dia punya purpose atau tujuan itu buat membahagiakan banyak orang. Oke, kita bakal lihat ke sini. Very popular person. Orangnya sangat populer, bintang. Jadi cukup terkenal juga di sekitarnya dia gitu. Yang aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang sangat mampu untuk memaafkan dan mudah untuk memaafkan orang lain. Dia punya hubungan khusus sama sosok ibunya dia. Jadi very close sama pokoknya sosok feminin atau perempuan dalam hidupnya dia, yang mungkin kayak saudaranya dia atau ibunya dia, kakaknya, neneknya dia gitu, atau tantenya dia dekat banget gitu. Dia ada hubungan khusus dalam arti kayak bonding yang kuat lah gitu. Nah itu yang akhirnya ngebuat dia itu jadi punya perasaan atau punya emotion yang cukup dewasa gitu, karena mampu untuk mengayomi atau dapat cinta yang cukup full ya dari mereka. Nah di sini kalau aku lihat, dia adalah sosok orang, kalau ngomongin soal rahasia, sebenarnya dia gampang untuk ngambil kesimpulan sendiri ya. Dia suka imajinasi nih gitu, suka overthinking. Dia ngambil keputusan berdasarkan overthinkingnya, dan itu mungkin kekurangannya dia jatuhnya. But overall, karena dia sangat disenangin sama orang-orang sekitarnya, banyak kebantu gitu. Orang-orang sekitarnya banyak kebantu dia untuk ngelihat atau memahami situasi dengan lebih jelas lagi gitu. Karena contoh misalnya dikasih tahu sama saudaranya dia, sama teman-temannya dia, sama sahabat-sahabatnya dia, kalau yang bener tuh gini loh gitu. Nah itu yang ngebantu dia untuk growing up, untuk lebih bisa tumbuh lah gitu. Nah di sini, karena aku lihat kalau ngomongin soal rahasia, the star is not gak terlalu secret sih kalau aku lihat populernya dia gitu. Cuman memang dia punya keunikan sendiri gitu. Keunikan tuh dalam arti entah itu paras wajahnya dia, atau dari culture-nya dia, entah itu dari latar belakangnya dia, atau bahkan dari penampilannya dia gitu, unik. Nah itu yang ngebuat dia tuh cukup istilahnya cukup populer lah gitu, cukup dikenali orang-orang sekitar. Dan then cara dia untuk membagi gitu, dia tipenya tuh let's say kayak gini deh, dia punya 10 gitu, terus orang tuanya butuh 5, dia kasih 5, temannya butuh 5, dia kasih 5 gitu. Jadi kadang-kadang dia kasih semua buat orang lain gitu, sementara
buat dirinya mana nggak ada gitu. Nah itu yang akhirnya ngebuat dia mungkin kelihatan kayak people pleaser, tapi sebenarnya enggak loh, ini bukan people pleaser, ini lebih seperti kayak dia orang yang suka berkorban gitu. Nah ini seperti rahasia sih sebenarnya, ini jatuhnya kayak ada someone missing atau ada figur yang bisa dibilang tidak terlalu exist di dalam masa kecilnya gitu, entah itu satu figur ya, bisa ya sosok, contoh misalnya ada sosok bapak atau sosok ibu, itu bisa dua kemungkinan gitu. Dari dua sosok tersebut ada yang tidak terlalu aktif, nah itu yang akhirnya ngebuat dia punya mindset yang harus kasih gitu, harus giving gitu, agar orang-orang sekitarnya dia itu nyaman sama dia gitu. Wah, so dalam ya. Dia tuh berproses, nggak langsung jadi kayak sekarang. Dia mampu untuk bikin bahagia orang lain, atau simpelnya dia mampu untuk healing orang lain, tapi dia pernah ngerasain sakitnya gitu. Jadi rahasianya adalah rasa sakitnya itu. Dia nggak bagi ke orang-orang gitu. Yang dia bagi adalah hasil dari perjuangannya dia, hasil dari fase healingnya dia dapat apa gitu. Contoh dia dapat cahaya, dia bagi cahayanya, bukan bagi kegelapannya gitu. So, kalian lihat dari sini, getting to know each other as you reveal your innermost self to each other about deepen. Nanti hubungan akan lebih dekat saat mampu untuk meruntuhin ego masing-masing sebenarnya. Getting to know each other, sometimes kita cuma kenal temen orang yang dekat sama kita, cuma kenal bagian luarnya aja, kita nggak kenal ketakutannya dia, kita nggak kenal kekurangannya dia, kita nggak kenal kegelapannya dia. So, belajar untuk kenalin dulu kekurangan kamu, kegelapan kamu, sisi tergelap diri kamu seperti apa gitu. Jadi kenalan masing-masing. So dasarnya mungkin dari situ itu yang akan menjadi jembatan untuk mengikat hubungan atau memperkuat hubungan, karena kita ngeruntuhin semua ibaratkan. Nah, it is safe for you to love, open your heart, to give and receive the highest energy of all. Aman kok gitu, walaupun kelihatannya kayak aduh ini teman kayak main-main gitu, tapi sebenarnya enggak, dia orang yang cukup aman untuk jadi muaramu gitu, untuk jadi tujuan hidupmu gitu. Karena kalau aku lihat ini banyak ketulusan di sini. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Jadi jangan terlalu buru-buru, biarkan secara natural tumbuhnya. Reflection, give each other some space at the moment, trust, and have faith that all will work out for the best. Jadi harus mampu untuk self-reflection, ngasih ruang untuk satu sama lain biar tumbuh. Untuk kalian yang maskulin, kalian dealing sama seseorang yang very popular, sangat disenangin, cuman kebanyakan orang-orang yang mencoba untuk dekat sama dia minder duluan gitu. Jadi saran dari aku adalah naikin level kehidupan kamu agar kamu ngerasa sepadan sama dia gitu, atau at least iya, agar kamu mampu untuk giving something more dari apa yang sudah dia punya dalam kehidupan. Untuk kalian yang feminine, kalian dealing sama seseorang yang punya rasa sensitivitas gitu. Kalau kamu gak open up, istilahnya kayak kamu energinya kayak batu lah gitu. Kamu tidak mencoba untuk terbuka, dia tidak akan mampu untuk masuk gitu. Di sini kaset outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Jadi agar kehidupan cintanya tidak seperti kaset rusak, gitu lagi, ada pemikiran yang mungkin harus dirubah gitu, ada yang harus di-upgrade di pikiran. Apa nih yang harus di-upgrade? Unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. Dia memberikan cinta dengan sangat passionate, tanpa pamrih gitu. Dia punya self-love yang tinggi, mirroring energi tersebut. Ada opportunity, orangnya juga punya banyak peluang ya soal pekerjaan atau soal karir. And then yang aku lihat, dia tipe orang yang mampu untuk memberikan cahaya ke kehidupan orang lain. So aku bakalan lihat the outcome of the situation.
The Seven of Wands. Dark of the situation. Ada, kalau aku ngelihatnya memang awalnya agak defensif. Mungkin karena satu hubungan kayak pertemanan gitu, atau bahkan kayak entah kamu nganggap dia teman gitu. But what I see di sini harus ada belajar untuk merubah pikiran dulu, open minded. Dalam arti kita jangan ngelihat orang karena sesuatu yang kita pengen lihat aja gitu. Kita ngelihat apa adanya gitu. Kalau orang itu bisa ngasih cinta, ya berarti memang dia punya cinta gitu, ibaratkan gitu. Sometimes kan kita ngelihat sosok orang yang kita pengen suka, yang kita pengen doang gitu, yang kita suka doang, baru kita cari cinta di situ. Padahal cintanya nggak ada di orang yang kita suka. Akhirnya yang ada cintanya malah kita nggak ngelihat gitu. Jadi mungkin simpelnya gini, kita tuh manusia yang kadang-kadang cari sesuatu di ujung pulau, cari semut di ujung pulau, gajah di depan mata nggak dilihat gitu. Jadi sudah harus mulai ngelihat sekitaran kamu tuh banyak cinta, perhatikan, apresiasi itu. And then yang aku lihat ke depannya sebenarnya gini, ini adalah hubungan yang strong, basicnya mungkin dari friendship, respect satu sama lain, dan strongnya itu bukan hanya untuk dirimu dan dirinya, but kamu bisa ngebangun legacy atau warisan yang cukup kuat gitu. Warisan dalam bentuk entah itu materi, entah itu dari pemikiran, entah itu dari ajaran gitu. Cukup strong. Segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. So dari sekarang udah harus tanamkan tindakan-tindakan yang baik gitu, agar nantinya kamu punya karma-karma yang baik juga. Kalau aku lihat ke depannya nanti kayak menemukan kunci dari kebahagiaan atau rezeki gitu. Tapi kalau aku lihat, karena di sini letter, ini ngomongin soal good news, jadi banyak pesan-pesan dari semesta yang jatuhnya kayak validasi terus gitu. Jadi nanti kalau misal kamu minta, kamu dapat banyak validasi dari semesta. Saat semesta ngasih validasi, jangan diabaikan gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misal kamu mau tahu lanjutin dibuatkan secara personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next video. Bye.